Berada di tengah perkebunan sawit, tentu saja menjadikan tanaman dengan nama latin Elaesis guinesis ini menjadi salah satu sumber makanan. Tetapi, aku juga baru tahu kalau sawit juga bisa jadi bahan masakan. Yang diambil adalah bagian pucuk atau tunas batangnya. Dengan bantuan parang dan bekerja sama dengan Bang Iman, pekerjaan ini jauh lebih mudah. Udah bisa diangkat nih Bang? Udah bisa dibawa nih Bang ya? Biar bisa cepat kita masak. Bisa Bang bantu aku Bang? Oke sip. Sini Bang. Gampang ini. Bang, makasih lah ya Pak ya udah ngasih umbut ini ya Bang ya. Enggak ya. Sama Eva juga. Eva, makasih Eva. Sekarang saatnya kita mulai mencari bahan tambahan untuk memasak. Kita masih butuh sayuran pelengkap gulai umbut sawit yang mau dimasak. Bang Blue mengajakku untuk menyusuri aliran sungai Batang Serangan untuk mencari kencung atau kecombrang dan daun pakis. Dengan tubing alias ban dalam bekas ini, kami akan menyusuri sungai karena yang akan kami cari banyak tumbuh di tepiannya. Istilahnya main tubing sambil cari bahan masakan. Di mana kita bisa cari? Ini Bang, kita nanti kita nganyut. Kita cari di pinggir-pinggir sungai banyak tumbuh itu Bang. Banyak di sana? Iya. Oh, sana kita? Ya, Jangan lama-lama lagi, yuk kita ke sana. Bang. Oke. Kita naik ini Bang. Oke, kita naik ini. Main tubing ini pasti seru kali lah. Kita tinggal duduk santai di bagian tengah ban dalam yang sudah diberi tali sambil mengikuti arus aliran sungai. Karena aku datang pas musim panas, jadilah debit air sungainya tidaklah deras. Jadi kami aman. Nah, ini dia pemberhentian pertama kami. Mungkin sudah ada yang tahu dengan bumbu rempah yang satu ini. Tapi bagi aku ini pertama kalinya melihat kencung alias kecombrang. Dari cerita Bang Blue, aku jadi tahu kalau kecombrang banyak dijadikan bumbu penyedap di berbagai masakan khas Batak atau Karo dan Melayu di sini. Aromanya segar, jadi bisa membuat masakan semakin terasa sedap. Ini Bang, buahnya tadi Bang. Nah, ini buahnya. Ini intinya. Ini Bang, yang terakhir Bang. Oke, selesai juga. Udah cukup lah ini Bang untuk kita makan. Apa lagi kita cari? Pakis. Pakis. Ya. Pakis sayur atau Diplasmium esculentum adalah bahan makanan gratis yang bisa didapat di sekitar aliran sungai. Pakis tumbuh liar di tempat yang lembab dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Kayak di pinggir sungai inilah. Jangan bilang kita anak Sumatera kalau belum pernah makan sayur pakis. Hahaha. Yang diambil bagian pucuk dan tunas mudanya aja. Kata Bang Blue, kalau masih bisa dipetik artinya masih muda. Nah, kalau susah diambil, itu dia udah tua. Berapa ya Bang? Segini. Banyak nih. Oh, udah cukup itu. Cukup lah kayaknya. Mana kita lagi? Pulang kita pulang, cubing lagi. Mana coba kita? Sana ya? Sip. Balik kita. Semua bahan dan bumbu sudah disiapkan. Saatnya masak lah. Kupas dulu lah ya. Kami rame-rame di tepi sungai kayak gini bukan lagi konser, tapi lagi rombongan yang siap masak umbut sawit jadi makanan yang lezat. Dicacah. Aku bertugas menyiapkan dan membersihkan umbut sawit yang sudah diambil. Umbut ini bagian pucuk batang sawit yang Sering ya, teksturnya lembut kali. Yang kuncup aja. Kalau gini kan mudahnya aku ngiris-ngiris umbutnya. Kan kita sedang di kampung kakak-kakak dari Sukaro. Jadi kami masak gulai umbut cara mereka. Kalau ku tengok ada kunyit, jahe, lengkuas, ketumbar, sampai lada. Sama kayak masakan lainnya, kita juga butuh bawang merah, bawang putih, dan cabai serta bahan yang lainnya. Gimana nggak sedap kali coba kalau bumbunya lebih dari 10 jenis rempah. Karena kita masak gulai, jadi otomatis kita butuh santan sebagai kuah, sekaligus tambahan biar ada rasa gurih-gurihnya sedikit. Tengok lalai, parutan kelapa yang dipakai Kak Desi masih tradisional kali. Kalau pengen dapat santan yang kental, kita harus pakai kelapa yang sudah tua, karena kandungan santannya lebih banyak.
Nah, yang lebih istimewa tentu saja ada tambahan dari daun pakis yang tadi aku dan Bang Blue ambil. Belum lagi ada kecombrang yang bercita rasa segar. Bisa buat gulai umbut makin mantap kali rasanya. Karena aku masih urus umbut sawitnya, jadi biar Kak Tina dan Bang Blue yang menumis bumbunya. Kayak masak biasanya, bumbu ditumis sampai harum dan warnanya berubah menjadi kekuningan. Kata Kak Desi, itu tandanya bumbunya sudah masak. Barulah kemudian santan dimasukkan. Oh iya, kalau masak santan kita harus aduk-aduk terus biar patinya tidak pecah. Tahu kau Lai, apa itu pecah pati? Kalau belum tahu, samanya kita. Udah bersih nih, Kak. Kata Udah Kak makan, Tina, pecah pati itu artinya terpisahnya lapisan santan yang kental, yang berminyak dengan yang cair. Kalau pecah pati, rasa kuah gulainya jadi kurang gurih. Masuk dia. Nah, kalau bumbunya sudah masak, kita tinggal masukkan irisan umbut sawit yang tadi sudah kucuci. Udah hampir habis. Nah, kalau daun pakis dan irisan kecombrang agak-agak terakhir lah ya dimasukkan. Dari satu batang sawit kecil, kita sudah dapat satu kuali besar gulai umbut. Jadi, kalau masaknya agak lama sedikit, ya wajarnya itu. Udah terletak. Main sama gajah udah, cari bumbu udah, gulai pun udah masak. Jadi, bisanya kita makan sekarang. Udah siap nih. Tadinya nggak pernah kebayang aku kalau umbut sawit bisa dimakan. Rasanya sedap kali. Kau harus coba lah kalau mau sedang kesini. Panas lagi baru kita makan. Kalau begini rasa gulainya, ada-adakan kali alasan buat nambah makan. Wah. Umbutnya. Ini kan nyobain gulai umbut sawit udah siap. Eva pun udah kenyang. Jadi sekarang kita lanjut buat kue cimpa khas Karo. Nah, yang unik, cimpa yang kita buat akan ditambah buah sawit. Kalau makan cimpa lah, sering kali pun aku, tapi nggak pernah pula dicampur sama buah kelapa sawit. Kata Kak Tina sih enak, pengen aku coba biar tahu rasanya. Beruntung kalinya kami, Bang Iman datang tepat waktu, jadi bisa tambah-tambah isi buah sawit untuk campuran adonan cimpa. Bang Iman, diapakan lagi nih? Udah terkumpul ini. Oh, pipi ya? PP-nya? Toko Baca. batu ya? Iya. Saya baca agak kuat ya bang, nggak apa-apa ya? Oh, Hancur ya nih. Laga kai. Sebang dia. Dapat dia. Ini isinya. Oke, begininya. Udah nih. Rupanya yang diambil itu biji sawit yang terbungkus kulit atau sabut buahnya. Yang kita pakai biji sawit atau kernel yang masih muda karena teksturnya masih lembut. Bang, bantulah bu. Oh, Banyak nih bang. Oh, Biar cepat sedikit kita siapnya. Maka aku rupiah. Biar cepat Kak Tina bikinnya. Begini cara mendapatkan isi biji sawit. Tinggal ditokok sampai kulitnya terbuka. Tapi jangan sampai kelewat kencang ya. Bisa hancur loh nanti. Cara-cara pesta sering. Umumnya kue cimpa ini berwarna putih setelah matang. Nah, biar makin cantik, Kak Tina sudah menyiapkan daun pandan sebagai pewarna cimpanya. Makin cantik kan makin selera kita makannya. Penggunaan daun pandan sebagai pewarna hijau ini membuat makanan kita aman karena bebas bahan kimia. Kita memang harus rajin mengolah dan mencari tumbuhan lain sebagai sumber pewarna alami. Selain sehat, juga hemat. Enggak bias Rian. Udah cukupnya ini? Sudah. Gundari pipik saja, gelas halus ya. Udah Bang Iman? Udah? Udah. Abang bikin api lah, biar cepat kita bikin. Engkau ya. Oke, Nanti ya? sip Bang. Iya. Oke Bang, mantap. Rupanya ya kan, biji sawit yang berwarna bersih yang besarnya seperti kacang tanah ini rasanya renyah kali dan agak manis, mirip kelapa muda. Tapi kata Kak Tina, kali ini biji sawit akan menjadi campuran kue cimpa. Jadi kita harus menghaluskannya dulu.
Adonan kue cimpa ini sederhana. Ada tepung beras yang dicampur dengan kelapa parut dan gula putih. Semua bahan diaduk rata. Adonannya tidak perlu air karena kandungan santan dari kelapa parut bisa menyatukan semua bahan. Kalau semua bahan sudah tercampur, tinggal kita masukkan biji sawit yang halus. Aduk sampai rata. Semakin banyak, semakin enak. Tambahin lah ya. Sebelum dimasak lagi, adonan cimpa dibagi dua untuk diberi sari pandan sebagai pewarna cimpa agar lebih menarik. Aduk-aduk terus adonan agar tercampur rata dengan pewarnanya. Nah, kalau gini kan bisa cantik cimpanya. Ah, udah jadi punya aku, Kak. Enggak, Punya Kakak udah? enggak. Oh, habis itu apa lagi kita buat? Kita bungkus sih, Ah, pakai apa tuh? pakai bulung nangka. Bulung nangka. Oh, daun nangka. Kayak mana, Kak? Contohkanlah sama aku biar aku bikin juga. Begitu. Ah, ambil sedikit ya. Iya, begitu. Adonan yang sudah dibuat ini sebenarnya sudah bisa dimakan. Tapi kata Kak Tina, kali ini kita akan masak kembali dengan cara dibakar. Aku baru sekali ini nengok orang membuat cimpa dibakar kayak gini. Satu adonan kecil cimpa diletakkan di tengah daun nangka. Kemudian daun dilipat dua dan dipipihkan. Daun nangka memang agak tebal dibanding daun yang lain. Makanya pas kalau dipakai buat membungkus cimpa bakar. Manis sekali ya. Masak ya. Untung adonannya padat, jadi mudah membungkusnya di dalam daun nangka. Cara membungkus cimpa saja sudah unik, maka masaknya pun pasti beda. Adonan cimpa yang sudah dibungkus daun nangka lalu dibakar dalam kuali tanpa minyak. Kata Bang Iman, cara ini akan membuat panas dari api tertahan di dalam kuali. Jadi nggak akan terbakar langsung daun nangkanya, sehingga cimpa matang perlahan. Tapi tetap diingat, cimpa harus tetap dibolak-balik sambil dipipihkan dengan sutil agar kedua sisi cimpa matang sempurna. Gampang-gampang susah lah kalau kayak gini. Oh iya, apinya pun tetap harus dijaga agar tidak terlalu besar. Cukup menggunakan bara kayu bakar karena panasnya tidak akan terlalu besar. Puas keliling pajak, sekarang aku sudah bersama Bang Donald di kebunnya di kawasan Huta Julu. Rasanya tadi aku kurang puas, cuma melihat buah andaliman yang terkenal itu. Pengenlah rasanya melihat langsung kayak mana rupanya andaliman di pokok batangnya. Itu. Ini. Itu kan ada. Ini. Itu yang depan ini. Ini. Oh, ini dia pokoknya. Pantaslah mahal. Cantik kan? Cantik. Ayo kita ke sana. Mana? Sana kita. Boleh ya nih petik? Udah bisa petik? Oh, bisa. Bisa Tapi kali, lihat Bun, dulu. Ah. Dia harus yang udah jadi bulat-bulat seperti ini, baru dia bisa Ini bisa. diputik. Rupanya kayak gini ya batang andaliman. Mirip batang boneka Rosella aku rasa. Tapi tengoklah, banyak kali durinya. Kayak jebakan Batman lah. Buah andaliman tumbuh di sepanjang batang dan ukurannya kecil-kecil, kayak merica. Wajarnya kalau ini disebut lada Batak, kecil-kecil sadis juga rasanya. Ah, tahu gini, aku jual lagi lah ini. Banyak pula. Tadi beli di pasar berapa tadi dibelinya? Tadi di pajak, ku beli, ku tanya tadi 300 sekilo. Mahal juga ya? Mahal lah, apa pula kalau udah kayak gini cerita. Nah, kalau tau gitu kan, mending ku tanam sendiri. Iya. Ku panen sendiri, ku jual, ku makan sendiri. Beres lah itu, nanti kita kasih bibitnya nanti sama Mami. Mantap. Aroma andaliman seperti jeruk yang lembut tapi lebih menggigit. Kandungan hidroksi alfa sensol andaliman bisa menimbulkan sensasi mati rasa di lidah. Jadinya, jangan coba-coba makan andaliman langsung tanpa dicampur masakan. Harga jualnya pun mahal kali. Tanaman suku jeruk-jeruan ini berbuah sepanjang tahun.
Satu pokok andaliman besar bisa menghasilkan sekitar setengah tas anyaman ini. Udahlah ini ya. Udah banyak punya aku. Udah? Wah, Udah penuh. kamu juga kau ya? Pulanglah kita yuk. Oh iya, yuk. Biar diolah pula sama Namboro kita ya. Iya. Balik kita. Mana kita pulang? Sana lah. Sana. Yuk. Aku diajak Bang Ronald berkeliling desa Jongginihua di salah satu sudut danau terluas di Asia Tenggara ini. Cantik kali pemandangan sekitar sini. Di sini kami mencari bahan masakan untuk diolah dengan andaliman yang sudah kucari tadi. Oh, Pong. Itu. Lobster. Apa aja di sini yang bisa ditangkap, Bu? Pong. Apa yang bisa ditangkap di sini? Pakai ini. Pakai ini. Lobster aja, apa ikan juga bisa? Sudah ada opung manurung rupanya. Nelayan berusia 70 tahun ini sudah sejak lama menjadi pencari lobster air tawar di kampungnya. Rumahnya berada tepat di tepian Danau Toba. Jadi kalau soal mencari ikan atau hewan penghuni Danau Tekto Vulcano, buat opung mudah kalinya itu. Ayo Bang Robin, kemana kita? Mana? Opung menggunakan bubu yang terbuat dari rangkaian besi dan jaring berbentuk balok bulat. Setiap 2 hari sekali, Opung akan mencari mengecek hasil tangkapannya. Dengan umpan yang diletakkan di dalam bubu, biasanya perangkap ini akan jadi diletakkan di danau dan ditinggal selama 2 hari. Kalau lagi beruntung, dalam satu bubu bisa dapat 3-5 ekor lobster air tawar. Apalagi kalau puncak populasinya di akhir tahun, makin banyak kalilah hasil tangkapan orang nih. Aku menuju kawasan air terjun Tongguran yang ada di Taman Eden 100 Hutajulu. Menemui Namboruku, Bau Gindo namanya. Namboru. Lagi marho Namboru. Nggak mana tidak ke? Dulu kita. Ini Dion. aku dapat dari Danau Toba. Mau ke Arsi, kayak mana? Nang boy arsi ki, kau kemas di arsi ngon nih, tuh kemas nih arsi koko. Mana aku tahu, Bau. Kalau yang dimasak arsi itu ikan mas. Tapi untuk inovasi bolehlah sedikit, Bau. Lobsterku ini dimasak dengan andaliman. Biar senangnya sedikit rasa hatiku ini. Sama api bang, tarsi itu tak. Cici ini? Mata cici, buka masih tak cici. Tajam. Kalau nggak dibuang. Oh iya, ini tips membersihkan lobster. Kata Bau, cangkang kepalanya yang keras dan berisi kotoran harus dibuang biar rasa masakan tidak pahit nanti. Aduh, selesai kita. Namboru. Kita mulak. Mau kemana kita? Sampai bumbu. Bumbu. Ayo jabu lem si Donald sama setengah api. Tinggal maben bumbu nama kita. Mana kita? Mulak ke jabu. Ya. Bagi yang merasa orang Batak, terutama Batak Toba pasti tahulah dengan arsi. Jadi, kalian jangan ngaku orang Batak lah kalau belum pernah makan arsi. Syarat pertama dan utama kalau masak arsi, ya harus ada andalimannya. Kalau nggak ada andaliman, bukan arsi namanya. Benar kan, Bau? Tapi, kita tetap butuh rempah-rempah lain. Kurang sedap kurasa kalau masak tanpa bumbu, ya kan? Selama ini, aku cuma tahu makan, Bau. Cabe, jahe, kunyit, bawang, sampai kemiri. Semua dimasukkan dalam tumbukan. Digiling halus. Bisa pedas sekali tanganku, Bau. Tapi, karena ini menyangkut urusan perut, akan ku selesaikanlah secepatnya, Bau. Selain bumbu yang diulek, sebagian lain juga cukup diiris. Kayak lengkuas, bawang batak, dan juga kecombrang. Kata Bau Gindo, biasanya bumbu halus itu bertujuan untuk memberikan rasa dan membumbui ikan dan lobsternya. Nah, kalau bumbu yang diiris itu gunanya untuk kasih aroma yang lebih kuat, serta yang mempercantik tampilan masakannya. Bu,
Oh. Tengok dulu sedikit ini. Oh, enggak be. Asal be halus be halus. Dah halus ya? Nah, mau be. Nah. Pukul honna. Pukul ya. Nama aja pukul honna. Itu dipukul di pipi. Memasak arsi itu perlu waktu lama. Untuk menghindari agar ikan dan udang yang dimasak tidak gosong, maka perlu teknik menyusun bumbu dan bahan di dalam kuali. Barunya aku tahu bau masak arsi pun harus disusun rapi-rapi kayak gini. Mulai dari serai di bagian bawah, irisan lengkuas, asam, baru ikan dan lobster. Barulah bumbu dan bahan lain dimasukkan. Jangan lupa andalimannya, Lai. Biar makin sadap. Tengoklah, Lai, banyak kali bahan dan bumbu untuk membuat arsi. Oke, ngabe. Lopa man yung usal lopa. Udah? Bisa ku angkat. Mama, lema hulay mana saya lopa layman. Bang Ronald. Arsi ikan mas merupakan sajian kuliner khas Batak sehari-hari. Khusus arsi ikan mas merupakan bagian dari jamuan khusus pada beberapa acara adat Batak. Makanan tradisional ini dijadikan sajian untuk melepas anak perempuan Batak yang akan menikah. Istilahnya, sajian terakhir dari orang tua sebelum anak perempuan melepas masa lajang. Dibutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk membuat kuah arsi mengering dan ikan serta udang masak. Api yang digunakan nggak boleh terlalu besar agar kuah arsi nggak cepat kering dan daging ikan bisa masak sempurna. Masak arsi berasal dari kata marsi dalam bahasa Batak yang berarti kering. Jadi masak arsi artinya memasak bahan makanan hingga kuahnya mengering. Makanya masak arsi pasti lama. Nah, Lai, ini dia hasil arsi ikan mas dan lobster dengan bumbu andaliman. Aku sudah sering masak arsi, tapi karena ini hasil jerih payah kami, mulai dari cari bahan sampai masak, jadinya arsi kali ini lebih istimewa, sadap kali, Lai. Salah satu puncak Toba di Huta Julu, aku, Bau Gindo, dan Bau Christine akan membuat sajian khas Batak lainnya dengan bahan tetap andaliman. Kami akan membuat kue limi-limi khas Batak. Kue limi-limi terdiri atas 2 bagian, yaitu kulit dan isinya. Aku akan membuat bumbu isiannya yang berbahan lada Batak ini. Kita perlu bawang, cabai, kemiri, dan lain-lain yang digiling halus. Tentu saja tidak boleh ketinggalan yaitu buah andaliman. Nanti, Lai, andaliman dan bumbu halus ini dimasak bersama daging ayam cincang untuk isian kue limi-limi. Sebagai campuran isian kue limi-limi, kita pakai daging ayam yang dicincang. Tapi, kalau suka ikan juga tidak masalah. Tetap sama-sama enaknya. Nah, Bau Gindo kebagian tugas membuat kulit kue limi-liminya. Bahannya cuma singkongnya, lalu diparut. Kalian tahulah ubi kayu ini menjadi salah satu bahan masakan yang kaya akan karbohidrat. Di beberapa daerah, pernah ku dengar kalau ubi kayu ini merupakan bahan makanan pokok selain beras, jagung, ubi rambat, dan kentang. Bumbu udah halus, bisa langsung kita tumis sampai masak dan harum. Barulah ayam cincang dimasukkan. Tinggal ditunggu sampai masak. Nah, mirip ora-ari ayam ya. Udah cukupnya ini? Udah wangi kali. Sampai masuk ke lubang hidung ini udah penuh andaliman. Getirnya. Kita angkat ya. Tapi rasanya yang enak. Tuang.
membuat kulit limi-limi dengan ubi kayu parut ini unik juga ya, Lai. Belum pernah ya ku tengok cara buat kue kayak gini. Masaknya pun pakai periuk yang diberi air dan dimasak sampai mendidih. Parutan ubi kayu ini dipipihkan menutupi semua bagian tutup hudon atau periuk. Soal ketebalan lapisan tergantung selera lah, Lai. Kemudian tutup periuk, ditutupkan pada periuknya. Nah, uap air rebusan dalam periuk inilah yang bisa membuat parutan ubi masak. Sekilas mirip membuat opak. Nah, kalian paham kan cara masaknya? Udah banyak nih. Udah ya. Ya, kita bawa ya ke sana ya. Yuk. Nah, kalau bagian kulit dan isian kue limi-limi sudah masak, berarti kita tinggal bungkus dan cetak kuenya. Isian diletakkan di tengah-tengah kulit limi-limi, kemudian keempat sisi dilipat hingga bagian tengahnya tertutup. Kayak ngebungkus risol atau dadar gulung, Lai. Gampang kan? Lebih tepatnya, mudah-mudah susah. Hahaha. Aku sama Bojo sedang berada di perkampungan orang Batak Toba di Balige. Kayak ginilah bentuk huta atau rumah Batak. Kalian tengoklah sendiri, cantik kali kan? Aku dan Bojo mau buat wajik khas Batak. Tapi biar makin istimewa, kita tambahin buah biwa. Biar makin mantap, Lai. Bahan-bahan yang dibutuhkan ketan sebagai bahan utama. Kelapa parut yang diambil santannya. Juga gula merah. Kue wajik Batak ini samanya kayak wajik kalian kan? Gula merah tentu saja buat wajik makin manis. Tapi selain itu juga buat pewarnanya. Oh iya, gula merah kayak gini terbuat dari sari aren. Tahu kan kalian? Kalau nira aren memang bisa dimasak jadi macam-macam jenis gula. Kayak gula merah atau gula semut. Sebagai penambah gurih, kita pakai santan. Kita pakai kelapa tua karena lebih gurihnya. Jadi santan yang dihasilkan pun makin kental dan enak. Nah, yang nggak boleh ketinggalan, tidak lain dan tidak bukan, adalah buah biwa. Bukan wajik biwa namanya kalau nggak ada buah kecil yang bercita rasa asam manis ini. Buah dicampur dengan wajik. Buah biwa ditumbuk dan dihaluskan. Ini udah kuhaluskan. Ya. Udah halus juga. Iya. Sekarang santannya udah juga bisa. Ya, ini Apa lagi kita buat? semua bahan selesai. Jadi sekarang tinggal masak. Kupanaskan dulu ini ya. Oh, lolo. Aku harus masak santan, dicampur dengan gula merah dan halusan buah biwa. Masukkan gulanya. Semua dimasak sampai tercampur rata. Api harus tetap dijaga. Kalau asapnya, suruh pergi jauh lah. Kalau bumbu-bumbu ini sudah masak, tinggal masukkan ketan yang sudah Bojo kukus sebelumnya. Tinggal aduk-aduk sampai adonan wajik kering dan semua bahan tercampur rata. Wajik memang sudah jadi makanan berbagai warga di Indonesia. Tidak cuma orang Batak kayak kami nih, tapi kalian juga ada kan di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi juga punya wajik. Intinya sama, kalaupun ada perbedaan, paling campuran adonannya sedikit. Soal rasa punya ciri khas tersendiri. Kalau udah mulai kering dan lengket, biasanya bisa kita angkat. Ah, Bu. Udah agak lengket nih ku tengok. Anggap buah bion, tangkap, Mak. Tapi ku cicip lah dulu ya. Coba, Mak. Cicip dulu. Coba kan? Manis, mantap.
Tangkap makan. Dapat Tangkap ini. mak. Dia bisa kita angkat. Udah, nggak boleh. Saat masih panas, adonan wajik masih lembek. Jadi, kita masukkan ke dalam loyang dan tunggu sampai dingin, hingga lebih lengket dan mengeras. Suku Batak sudah jadi bagian dari ratusan etnis yang ada di Indonesia. Kalian tahu lah ya kalau orang Batak itu berasal dari Sumatera Utara. Nah, kami orang Batak ini terbagi atas 6 subetnis terdiri atas Batak Angkola, Pakpak, Toba, Karo, Simalungun, dan Mandeling. Pakaian adat kakak penari di Huta Batak TB Silalahi Center ini bisa jadi sedikit gambaran keragaman budaya